saya percaya bahwa harus bisa Tuhan baik, Tuhan baik. Kan kelihatan itu waktu diangkat brel itu kelihatan kecabut. Saya bilang haleluya, saya gitu ya, kecabut gitu. Terus yang susternya yang pegang tangan saya itu ikut berdoa dia. Halo, selamat sore Oma. Selamat sore juga. Oma, sore hari ini kita mau bincang-bincang, mau ngobrol sama Oma. Nah, Oma, kita mau bertanya. Setiap orang kan kenal nama Oma tuh Oma Joni. Mau tahu deh, nama lengkap Oma tuh siapa sih? Nama apa nih? Nama lengkapnya? Nama lengkap, nama Cina apa nama? Iya, dua-duanya boleh. Dua-duanya. Iya. Kok nama Cinanya dulu waktu papa kasih nama itu Beyanyo. Oh, Beyanyo ya. Indonesianya? Yudawati Benyamin. Oh, jadi bernama Yudawati Benyamin. Nama yang baik sekali, bagus Oma. Oma dilahirkannya tanggal berapa sih? Oma ingat nggak tahunnya? Ingat? Tahun. Tahun 38, 5 Juli. Oh, jadi 5 Juli 1938. Ya. Wow, berarti usianya di tahun 2022 ini sudah 84 tahun, Oma. Iya. Wah, luar biasa. Bersyukur ya. Oma lahir di kota apa? Saya di Tayu, Tayu, di mana tuh, Oma? di daerah Pati. Di Pati ya? Pati, Ya, Jawa Tengah. Tengah ya? Ya. Wah, Jawa Tengah. Di sana terkenal dengan apa, Oma? Kok Kota Oma? zaman dulu Ya. terkenalnya di situ kapuk ya. Kapuk ya? Semua kapuk dari situ. Oh, Soalnya iya. papa saya juga punya pabrik kapuk di situ. Wow. Jadi kayak kasur-kasur zaman Ya, dulu. semua dari kapuk. Dari kapuk ya? Iya. Iya. Oma bisa cerita sama kita, Oma tuh berapa bersaudara dan ada berapa laki-lakinya dan ada berapa perempuannya, Oma? Kita bersaudara 4, Iya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Oh, Oma anak keberapa? Nomor 2. Oh, Oma anak nomor 2 ya. Iya. Lalu bagaimana ceritanya Oma bisa percaya Yesus? Ya, kita waktu itu masih kecil. Saya kan tinggal di Tayu kampung. Aku jadi Oma tinggal di rumah tante di Kudus. Iya. Dan di situ saya waktu itu udah kelas 3 ya, nggak salah SD. Itu di gereja. Tante saya itu orang aktif di gereja juga. Oh iya. Itu. Jadi dari sekolah minggu Wow, sekitar usia berapa, Oma? sekitar 9-10 tahun gitu. Wow, 10 tahun ya. Iya. 10 tahun. Jadi Oma bertumbuh di gereja di Kudus, Kudus. bersama dengan waktu tinggal sama tante Iya, ya. iya. Iya, iya, iya. Di sana ketika Oma bergereja itu sampai di usia remaja dan dewasa di sana atau berpindah gereja? Enggak, saya pulang lagi ke Tayu. Iya. Di situ udah ada gereja. Itu Om Bianwi dulu yang pendetanya itu, pendeta tua. Nah, di situ saya udah rada gedean ya. Jadi ikut di gereja situ. Itu. Dan juga ada kegiatan kan. Anak-anak muda dulu belajar nyulam apa itu. Bapak saya itu orangnya demen begitu ngelihat apa yang diperlukan untuk anak-anak gereja tadi, seperti beli benang sulam, apa kain putih itu dibeliin dari Semarang gitu. Wow. Jadi Oma diberi karunia sama Tuhan, pelayanannya justru di hospitality mungkin ya, lebih kepada penyediaan betul. apa yang menjadi apa yang keperluan dari kebutuhan dari gereja. kecil ya. Wow, ya luar biasa ya. Sampai dengan Oma menikah dengan Opa Joni, lalu tinggal di Jakarta ya, Oma ya?
Jadi dari lulus saya sekolah di Semarang kan, Iya. SMP di Semarang, Iya, lulus sekolah perawat kan di Usada, iya, terus nikah sama Om Joni tahun 60 ya, iya. tahun 60. Nah itu saya kan di sekolahan Katolik dulunya Semarang, Iya, Katolik kan, iya. jadi nggak dibaptis belum. Cuman waktu mau nikah sama Om Joni itu dibaptis di Cilincing berdua, Iya. ya. Di Cilincing dibaptis waktu mau nikah itu saya inget tuh, di Cilincing. Apa yang berkesan dalam hidup Oma yang bisa diwariskan mungkin dari tadi saya sempat ngobrol sama Oma itu tentang gereja ya. Ada gereja waktu awal-awal gereja yang dibantu itu gimana tuh Oma ceritanya? Oh, waktu zaman dulu tahun berapa itu, tahun 60 berapa itu anak-anak muda yang dikirim dari Beji, kan ada sekolah Alkitab tuh, Iya. banyak itu keliling-keliling di Cengkareng, masuk-masuk ke, belum ada gereja. Iya. Ada anak home tapi belum ini. Terus pada kemari, oh lihat kita orang Kristen gitu. Terus di sini anak-anak muda, saya bilang ya udah coba aja deh nanti bikin aja di sini kebaktian gitu. Yang datang bukan orang-orang sini dulunya, bukan orang-orang dari sini, tapi dari kota yang datang ke sini kebaktian nyanyi-nyanyi. Sampai saya inget tuh di kampung kalau terang bulan itu lantaran kita nyanyinya ada nyanyian tuh ya, inget saya tuh di gereja kan, oh Tuhan Engkau baik buat saya, Engkau selamatkan dan selamat saya gitu. Nah itu masih saya ingat tuh, anak-anak kampung kalau malam terang bulan nyanyinya itu pakai ketimiringan. Saya bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu. Jadi oh Tuhan yang disebut. Padahal anak-anak kampung dia belum tahu apa-apa. Luar biasa, waktu itu ya, saya bilang. Sampai sekarang saya ingat tuh, anak-anak kampung kalau terang bulan, di sini kan belum ada listrik. Itu nyanyinya itu. Ya. Lalu kaitannya ke sekolah, anak-anak sekolah Beji itu Alkitab itu apa Oma? Mereka apa yang Oma bantu apa untuk hal itu? Oh, pelayanan di sini. Mereka pelayanan di rumah ini. Di rumah ini. Oh, luar biasa ya. Jadi Yosis Iya. itu dulunya gerejanya tuh di sini. Oh, Om Yosis. Om Yosis, Om Kathy, Yosis, iya. GBDI itu dulunya di sini asalnya. Oh, jadi perintisannya dari Di rumah sini, ini. iya. Wah, awal-awal seperti kayak persekutuan doa gitu ya. Ya, banyak kan akhirnya orang-orang yang jenis-jenis ya pada ke gereja kita. Pakai bangku yang panjang aja gitu tuh dulu di sini. Oh, sampai bisa membangun sebuah Bangun gedung gereja. Ya, luar biasa ya pelayanannya Oma yang menyediakan tempat ya Untuk gereja, ibadah gereja. gereja. Di tahun 98 ya, Oma ada satu hal yang kesehatan ya Oma yang Ya. dirasakan ya. Ya. Bisa cerita Oma apa yang dialami di tahun 98? Nah, saya itu ada cancer ya. Oh, kena cancer. Cancer, cervix. Itu waktu lagi rame-ramenya itu, saya kena cancer. Ya. Terus dokter bilang, waktu itu dokter bilang jangan kaget ya kata gitu. Udah stadium 2B, diperiksa. Udah gitu terus, waduh kita gimana nih, adiknya papi ada di Jerman. Waktu itu yang paling bagus kan untuk cancer kan dia ada di negeri Belanda. Kesini aja gitu. Jadi adik papi suruh ke sono ke Jerman ngurusin visa sampai sebulan. Sebulan saya tuh pendarahan waktu itu. Diperiksa di sono, dokternya bilang ini udah 3B. Dia bilang Stadiumnya udah meningkat. udah meningkat dalam sebulan udah 3B. Terus di sono dikerjain dan juga kan adik Piper papi kan dokter di sana. Semua profesional turun tangan, tidak ada yang bayar. Semua Tuhan, semua nggak kita nggak bayar. Semua Tuhan udah siapin, luar biasa. Waktu udah bilang dokter, waktu itu bilang wah ini nggak bisa diangkat, harus dioperasi. Saya percaya bahwa
harus bisa. Tuhan baik, Tuhan baik. Kan kelihatan itu waktu diangkat brel itu kelihatan kecabut. Saya bilang haleluya, saya gitu ya, kecabut gitu. Terus yang susternya yang pegang tangan saya itu ikut berdoa dia. Sampai sekarang. Jadi selangnya bisa tercabut ya? Sampai sekarang, ya. Sampai sekarang, dan sekarang dokter yang pegang saya, dokter Indra, sampai sekarang masih ada tuh. Saya mestinya 2 hari, seminggu nggak boleh pulang. Saya bilang, kenapa dokter? Untuk pelajaran dari fakultas apa itu nggak tahu deh. Jadi untuk pelajaran saya jangan pulang dulu. Sebagai kesaksian ya? Kesaksian dari dia bisa begini caranya gimana nggak tahu. Ajaib Tuhan ya? Ajaib Tuhan. Makanya pas itu waktu kan aku di besok pada nyanyi. Ingat ingat nyanyi pas pada nyanyi di gereja rumah sakit luar biasa. Tuhan tuh baik ya. Hidup saya ini bukanku lagi, tapi Yesus ada di dalamnya. Ya. Apakah setelah 2 kejadian itu Oma udah sehat-sehat dan tidak mengalami apa-apa? Ya, sudah. Ada lagi. Apalagi Oma? Apalagi tangan jatuh patah. Ya, ini di baut 15 Kak, baut nih. Pakai baut 15. Pakai ya. Apa nggak tahu deh. Tapi ya. sekarang bisa digerakkan? Bisa bagus, tapi nggak terlalu ini ya. Udah gitu sekarang jatuh lagi yang kemarin itu. Tahun 2022 ini, ya. Jadi Oma ngalamin di bulan Juni ya? Enggak, ini Juni. ini udah lama ini. Kalau ini tahun 2022 ya? Iya, baru 3 bulan yang lalu. Bulan Juni lalu Iya. ya sekitarnya. Oma, ketika mengalami sakit, firman Tuhan apa yang menguatkan Oma? Mazmur 31. Ya. Aman dalam tangan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Sampai sekarang ya. Jadi itu menguatkan Oma ya. Nah, di dalam hidup Oma ini apa yang paling berkesan sebenarnya di usia 80 sampai dengan usia 84 ini? Berkesan. Hidup bahagia dalam Tuhan. Tidak ada kekurangan apa-apa. Selalu Tuhan menyediakan apa yang tepat, apa yang kita perlukan. Begitu juga saya mohon untuk anak-anak Tuhan juga berharap pada Tuhan, jangan mengandalkan yang lain, itu aja. Kalau menurut Oma, apa yang paling berharga di dunia ini? Hah? Yang paling berharga? Hidup dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan harta dunia ini. Harta dunia tiada artinya. Ya. Tiada artinya dunia. Ya. Apapun sudah kita alami. Ya. Pokoknya anak-anak Tuhan harus setia pada Tuhan, muliakan nama Tuhan Yesus. Semua penderitaan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua penyakit apapun saya perasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Semua penyakit saya telah Tuhan talangin penyakitnya. Saya sehat. Amin. Saya sekarang hidup dalam Tuhan Yesus. Ya. Oma, bisa sampaikan pesan untuk generasi muda khususnya. Apa yang menjadi pesan Oma? Silakan. Pesan Oma, sekarang walaupun generasi muda, jangan mentuhankan HP. Ya, itu nomor 1. HP itu bukan Tuhan. Semua tanya HP, ya. Tanyalah sama Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya kerjakan hari ini? Jangan langsung HP, tanya apa HP. Ini semua ada jawabannya. Tapi jawaban apa? Soalnya iblis banyak di situ daripada hidup dalam Tuhan. Betul. Ini iblis ada di sini nih. Buktinya anak-anak kecil
kecil, tidak umur 3-4 tahun udah begini-begini. Itu ada iblis di dalam ini. Hati-hati. Apalagi generasi muda kita, ya hati-hati. Jangan sampai sesat. Jadi harus kuat di dalam apa, Oma? Di dalam doa, di dalam doa, ya, dalam penyerahan, Iya. ya kita hidup, jangan memuliakan Tuhan, iya. jangan mengandalkan yang lain, ya semuanya tidak di dunia tiada artinya. Saya ngalami udah tua ini, saya mengalami sekarang kok ini kan, nggak ada artinya. Benar, semua tidak berarti di dunia ini, ya tinggal nunggu Tuhan. Soal Tuhan kan bilang kita hidup dalam Tuhan, kalau mati itu kok keuntungan. Amin. Nah, kita nanti kalau udah dipanggil Tuhan tuh untung kita. Amin. Nggak usah ditangisin apa-apa, nggak usah. Seperti opa meninggal, enggak. Oma enggak merasa gini, enggak. Soalnya udah dipanggil Tuhan, lebih untung daripada yang hidup di dunia. Betul, ya. Bersyukur ya Sakura 5 ya. Dari gereja kecil, tapi ada persekutuannya itu ya. Makanya saya bilang sama grup kita, grup konser kita, kalau ada apa-apa bilangin dong, saya jangan ditinggalin. Wah, luar biasa ya. Iya. Oma aktif di Komsel ya, Oma ya. Ada di konser itu setiap hari juga kita ini ya sama. Ya, di Jadi Komsel kita. itu sangat bermanfaat ya, Oma ya. Iya, betul. Sangat bermanfaat ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jempolnya sama-sama. Oma. Ini